Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Agustrian dengan NPM 181000055. Saya mahasiswa dari STEKIP PGRI Sumatera Barat dari Pendidikan Informatika 2018B. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial terkait pembuatan aplikasi learning management system yaitu Gnomio Free Hosting Model. Di sini saya membuat ujian tengah semester e-learning. Nah, sebelum masuk, apa sih kelebihan dari Gnomio? Yaitu yang pertama sistem jaringan dan juga keamanan yang dapat disetting sendiri. Yang kedua yaitu ruang akses yang dapat dibatasi dengan jaringan yang dibuat karena masing-masing user memiliki hak akses yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user. Yang keempat yaitu fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Dan yang kelima, proses yang relatif mudah dan banyak. Dan selanjutnya yaitu fitur lesson, fitur yang menarik dan sengaja didesain untuk mempermudah para guru dan dosen dalam beraktivitas membuat konten yang menarik dan fleksibel. Nah, di balik dari kelebihan, Gnomio juga mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada model dan perlunya tenaga ahli yang bertugas untuk membangun sistem e-learningnya. Dan yang ketiga yaitu memerlukan hardware yang lumayan bagus dan juga harus mengeluarkan biaya yang sedikit lebih mahal. Nah, di sini e-learning yaitu sebelumnya apa sih e-learning? Pengertian e-learning itu suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, itu apalagi di situasi seperti ini, kita belajar jarak jauh, e-learning itu sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Nah, sebelumnya kita masuk ke tahap awal yaitu di sini kita pertama harus membuka situs Gnomio. Nah, kita klik gnomio.com di gnomio.com. Nah, lalu selanjutnya kita disuruh mengisi nih URL. Kita isi dengan nama kita yang kita lebih dari 2 huruf 2 angka ya. Nih, saya semisal kita membuat dia. Bisa juga kita membuat atau SMK atau SMA Negeri 1 Silaut, bisa kita mengisi email, dan ini email yang aktif ya, karena nanti akan dikirim alamatnya ke email kita yang aktif. Nah, di sini kita lihat masih Inggris atau English karena belum bisa kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kita ada tahapan untuk mengubahnya. Nah, selanjutnya dia setelah diproses maka akan muncul alamat yang dikirim lewat email kita tadi. Nah, kita klik, dia akan muncul di dalam Google. Kita klik maka akan muncul seperti itu. Nah, nih di sini muncul tabel yang akan kita cari atau yang alamat yang kita buat tadi. Nah, nih Gnomio. Tadi kan saya membuat dia Gnomio. Nanti kalau kita buat SMA, misalnya SMA 1 Silaut, nah di sini munculnya juga SMA 1 Silaut.gnomio.com. Nah, lalu di sini kita bisa lihat. Nih, selanjutnya kita mengatur langsung masuk ke halaman login, dimana jika sudah muncul alamat dari email, klik maka akan muncul halaman login. Nah, ini akan muncul untuk di save password dan username dari yang kita masukkan tadi ini. Password dan username yang kita buat tadi ini email. Nah, nanti kita waktu buka ini kita akan dimintakan password, kita bikin password. Nah, nih kita bikin passwordnya di sini tadi. Nah, kita masuk. Di sini akan muncul halaman login, bisa mengedit, menghapus tulisan yang tidak penting. Nah, kita seperti mengedit ini tadi yang bahasa Inggris tadi menjadi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita mengubah theme model. Nah, yang pertama kita login, kita masukkan password yang kita buat tadi. Masuk ke menu set administration dan pilih menu app friends. Lalu nih kita bisa set.
klik di bagian time selector. Nah, dia akan muncul seperti gambar. Di situ banyak pilihan default, pilihan seperti di gambar. Untuk legacy, mobil, dan table cukup dikosongkan. Kita cukup mengganti yang bagian default. Kita mengganti bagian default. Nah. Lalu selanjutnya kita klik change theme. Nah, pilih salah satu tema yang diinginkan. Selanjutnya kita mengupload. Bagaimana mengupload database? Kita login, memasukkan kata sandi seperti kita tadi. Nah, habis itu selanjutnya kita pilih menu set, lalu kita klik user, login ke akun, lalu upload user. Akan muncul seperti tampilan user. Kita bisa mengklik dan masukkan alamat. Untuk memasukkan file CSV, kita klik di halaman sebelumnya, lalu klik course file. Nah, bisa kita lihat upload ke browser. Kita upload ke browser kan, klik file yang akan diupload. Kita cari di data kita. Di bagian CSV, delimiternya diubah jadi agar nantinya tidak error. Jika sudah upload user, ini belum terupload karena masih user private. Ada bagian yang harus disetting lagi di sini. Kita setting nih. Jika semua setting, selanjutnya upload, kita setting di sini. Kita ubah Indonesia biar tidak error. Maka berarti penguploadan database kita berhasil. Untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum, silakan kita buka situs model kita di web menggunakan password yang telah disediakan. Password yang kita buat tadi di awal. Selanjutnya kita di sini membuat kelas. Yang pertama kita login terlebih dahulu. Kita masukkan password kita atau kata sandi kita tadi. Lalu kita masuk ke bagian set administration lagi, kita pilih user. Nah, klik account, lalu court masuk ke dalam halaman yang kita buat. Lalu di sini untuk membuat court atau kelas baru, klik add new court. Kita klik ya. Lalu diisi sesuai keinginan dan lalu kita simpan. Ada tulisan save, kita save. Jadilah dia sebuah kelas. Lalu kita membuat courts dan enroll. Nah, yang pertama kita sama seperti yang tadi. Kita memasukkan password atau kata sandi kita. Kita buat kategori untuk masing-masing kelas. Kita masih di masing-masing kelas untuk membuat mata pelajaran. Di bagian course and that di disable saja ya. Lalu kita save. Kita klik masing-masing ke halaman dengan judul mata pelajaran. Klik lanjut ke mata pelajaran. Lalu kita search, kita masuk enroll siswa. Klik logout sebagai admin, masuk kembali dengan halaman siswa. Kita logout, kita menjadi siswa. Nah, nih di sini kita membuat database belajar online. Bagaimana sih? Kita klik masuk. Kita masukkan seperti yang tadi. Lalu kita klik set administration, lalu user. Klik user dan upload database guru. Yang guru bukan yang siswa ya, pakai username dan password. Dan username dan password yang guru tadi. Lalu kita klik set administration, milih menu cross. Lalu kita klik dan pilih kelas. Lalu akan muncul mata pelajaran. Nah, tambahkan salah satu, klik nama guru, klik tombol user. Dan nanti akan terhubung, maksudnya bergabung menjadi satu. Lalu kita klik siswa jadi pengajar. Kita klik siswa kan menjadi pengajar. Nah, kita bagaimana sih cara membuat topik bab materi pembelajaran? Dari kita sudah sebanyak ini, dari kita cara membuat, lalu kita akan membuat sebuah topik di mana kita akan klik tombol masuk. Nah, kita buka website aplikasi modul, masukkan username dan password kita masih sama seperti tadi ya. Lalu klik set administration, klik menu course, lalu klik tombol hidupkan mode ubah, lalu klik tombol pensil. Nah, selanjutnya kita lalu klik dan topik, tambahkan topik, klik edit. Setelah itu klik sorot. Untuk mencoba kita bisa login ke akun siswa. Kita login dulu ya ke akun siswa. Habis itu bisa kita lihat, masukkan user dan password lalu login. Kita lihat berhasil atau tidaknya. Nah, bagaimana mengupload
pembelajaran, kita kan sudah membuat database belajar online-nya. Lalu kita akan menguploadnya. Bagaimana kita cara menguploadnya? Nih. Langkah pertama, kita login dulu ke e-learning yang sudah kita buat sebelumnya. Kita kan sudah berhasil membuat e-learning. Nah, kita sudah berhasil membuat e-learning yang kita buat di atas tadi. Kita login dengan ini, kita login. Dia memasukkan kata sandi, password ya, biasanya password dan npm kalau kita membuat. Tergantung kita tadi awal membuatnya bagaimana. Kita masukkan login, kita klik e-learning, apa tadi kita membuat nama halamannya. Lalu kita masuk ke set administration. Nah, lalu kita ke menu cards, lalu kita pilih menu seperti gambar di bawah. Kita klik kelas X dan akan muncul seperti ini. Kita klik. Lalu kita bagian matematika ya, kita akan mengupload matematika misalnya. Nah, data akan muncul. Nah, klik, jika data itu sudah muncul, kita klik view. Nah, lalu kita pilih mode ubah. Lalu selanjutnya kita pilih seperti pada gambar tadi. Nah, kita mau mengupload apa, dan akan lalu kita save image. Nah, gambar. Selanjutnya kita setting aktivitas komplain. Nah, kita pilih bagian yang paling bawah. Kalau sudah selesai, kita kembali dan simpan. Kita simpan kan, save. Biasanya tulisan save. Maka sudah berhasil membuat materi pangkat 0. Nah, yang kedua, jenis file berupa, nah kita mau menguploadnya dalam jenis apa, seperti PDF, doc, XLC, atau video, atau dan lain-lainnya, atau gambar, atau bagaimana tuh, JPEG, atau kita yang mau kita upload. Nah, pertama kita di sini kita pilih file. Di sini bisa kita lihat. Kita mau pilih file yang mana yang akan kita upload. Lalu kita isi namanya. Nah, habis kita isi nama itu, kita pilih upload file. Di sana nanti ada tulisan upload file sebentar. Nah, upload file. Pilih salah satu yang mau kita upload, yang dari kita yang sudah kita ubah tadi menjadi PDF atau doc, itu kita pilih. Nah, lalu sudah kita pilih, lalu kita upload dan kita pilih. Kita sudah memilih yang akan kita upload. Lalu kita kirim. Nah, kita sudah upload, maka akan muncul seperti ini. Di sini paling bawah kita setting seperti pada di atas, kita setting lagi ya. Kalau sudah selesai kita simpan, lalu kembali kita ke kursus dan jadi seperti ini. Nah, lalu kita pilih yang URL, kita pilih ya. Kita pilih yang mana dan akan muncul yang kita pilih tadi. Kita isi sama seperti yang tadi kan. Nah, kita masukkan link. Kita masukkan linknya yang tertera tadi. Dan yang bagian activity-nya kita ganti download. Kan seperti. Selanjutnya kita akan menambahkan link video pembelajaran sama seperti yang di atas tadi. Kita copy linknya sama seperti yang di atas. Kita pilih yang download lalu simpan kembali ke kursus. Nah, apa sih keuntungan kita belajar lewat e-learning ini? Kita menghemat waktu. Mungkin ada kesulitannya, seperti kita susah memahami karena di sini siswa dituntut untuk memahami, maksudnya untuk berusaha semaksimal mungkin mencari-cari di Google atau dari lainnya. Nah, tapi ada keuntungannya juga, lebih mudah dimanapun tempatnya. Kita di sini mempunyai bisa juga yang online, ada yang offline. Yang online pastinya salah satunya kalau jika terkendala itu jaringan. Disinilah hasil dari pembuatan aplikasi learning management system Gnomio Free Hosting Model.
itu mulai dari registrasi, setting halaman login, menambahkan pilihan bahasa Indonesia, ganti tema, install tema, upload database mahasiswa, membuat kelas, membuat course, enroll siswa. Nah, habis itu udah mengupload database guru dan membuat topik. Di sini sudah saya jelaskan. Nah, dan terima kasih sebelumnya. Jika ada salah dalam pengucapan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.